lagi sama aku Email Evelyn dari siswa SMA Santo Thomas II, tentunya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Christopher John Rizky Panjaitan. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 SMA Santo Thomas II Medan. Perkenalkan, nama saya Yosua Michael Lenggolan. Nama saya Remy dari kelas 11 IPA 2. Saya akan memberikan dan menerangkan satu contoh tentang koloid. Setelah aku akan menjelaskan tentang pengertian koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium perdispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yaitu campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase perdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase perdispersi, jenis koloid ada 3, yaitu sol atau fase terdispersi padat, emulsi atau fase terdispersi cair, dan buoy atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini, fase dispersi cair, fase pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloid adalah kabut, awan, hairspray. Fase dispersi padat, fase dispersi pendispersi gas, jenis koloidnya yaitu aerosol. Contoh koloidnya adalah asa, debu di udara. Sedangkan fase dispersi pada gas, fase dispersi pada cair, jenis koloidnya itu adalah buoy. Contoh koloidnya itu yaitu buoy sabun, krim kocok. Sedangkan fase dispersi cair, dengan fase dispersi cair, jenis koloidnya emulsi. Contoh koloidnya itu yaitu susu, santan, mayones. Sedangkan fase dispersi padat yaitu dengan fase pendispersi cair menjadi, jenis koloidnya adalah sol. Contoh koloidnya adalah sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Fase dispersi gas dengan fase pendispersi padat, jenis koloidnya adalah buoy padat. Contoh koloidnya adalah karet busa, styrofoam, batu apung. Fase terdispersi cair dengan fase pendispersi padat, jenis koloidnya itu adalah emulsi padat. Contoh koloidnya itu yaitu margarin, keju, dan jelly. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Efek Tyndall. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun, ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak atau 400 sampai 750 nm. Seperti pada berikut. Ini adalah efek Tyndall. Sedangkan gerak Brown adalah secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan lajur patah-patah atau zigzag. Dalam medium pendispersi, gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga
Tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dengan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Gerak Brown kita bagi menjadi muatan koloid, yaitu ada adsorpsi, elektroforesis, serta elektroforesis. Dan keempat itu adalah koagulasi. Koagulasi adalah partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan gabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi sangat besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap seperti pengaruh gravitasi. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara mekanik, menggunakan prinsip elektroforesis, menambahkan elektrolit, serta menambah koloid lain dengan muatan berlawanan, dan koloid dapat dicegah untuk menambah koloid pelindung, yakni suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut hingga dapat saling bergabung membentuk gumpalan. Berikut pembuatan koloid seperti berikut. Pembuatan koloid dengan cara kondensri. Pada cara ini, partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar, partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui reaksi redoks. Terima kasih. Menjelaskan tentang soal koloid. Beberapa peristiwa yang berhubungan dengan sifat koloid. 1. Pembentukan delta di muara sungai. 2. Penyembuhan sakit perut dengan norit. 3. Pemutihan gula. 4. Penjernihan air dengan tawas. 5. Cuci darah pada penderita ginjal. Sifat koagulasi ditunjukkan pada nomor A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Jawabannya A 1 dan 4. Pembahasannya, penerapan sifat koloid. Pertama, pembentukan delta di muara sungai dan penjernihan air dengan tawas berhubungan dengan sifat koagulasi koloid. 2. Penyembuhan sakit perut dengan norit dan pemutihan gula berhubungan dengan sifat adopsi. Cuci darah pada penderita ginjal berhubungan dengan proses dialisis. Tentang contoh soal koloid. Di bawah ini yang termasuk koloid hidrofil adalah A. Susu, B. Agar-agar, C. Mayones, D. Sol logam, E. Sol sulfide. Jawabannya adalah B. Agar-agar. Pembahasannya, koloid hidrofil merupakan koloid liofil yang medium pendispersinya air. Contohnya sabun, deterjen, kanji, agar-agar, dan gelatin. Terima kasih. 1. Beberapa sifat koloid yaitu 1. Elektroforesis, 2. Efek Tyndall, 3. Adsorpsi, 4. Koagulasi, dan 5. Dialisis. Pengobatan diare dengan norit dan proses cuci darah merupakan contoh penerapan sifat koloid nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Jawabannya yaitu D 3 dan 5. Pembahasannya, pengobatan diare dengan norit menggunakan sifat koloid adsorpsi, yaitu penyerapan partikel ion molekul pada permukaan koloid. Proses cuci darah menggunakan sifat koloid dialisis, yaitu pemurnian koloid dan partikel-partikel ion molekul. Pengotoran yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Sekian dan terima kasih.